Pernahkah kalian terpikir bahwa kita dapat memadamkan api tanpa suatu zat, dan apakah hal itu mungkin terjadi? Nah, hal tersebutlah yang kami bahas dalam riset kami yang berjudul Pemadam Api Invisible Studi Potensi Gelombang Suara sebagai Pemadam Api. Perkenalkan, saya Maria Novena dan teman saya Kesia Manuela. Kami dari SMA Katolik Untung Surapati, Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil riset kami. Siapa sih yang nggak tahu api? Tentu saja kita semua sudah sering kali melihat dan menggunakan api. Api sendiri sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan api yang lalai dan sembarangan bisa menyebabkan kejadian yang kita sebut dengan kebakaran. Salah satu kebakaran dengan tingkat bahaya yang tinggi yaitu kebakaran dalam ruang tertutup. Hal ini selain sulit dijangkau juga mengakibatkan orang di dalamnya kekurangan oksigen. Selama ini yang kita tahu memadamkan api yaitu menggunakan apar. Apar sendiri terdiri dari beberapa jenis yang hanya dapat digunakan sesuai dengan bahan yang terbakar dan tidak bisa digunakan secara sembarangan. Apalagi hal ini juga harus digunakan dalam jarak yang dekat dengan titik kebakaran. Maka dari itu kami ingin memperkenalkan solusi baru untuk memadamkan api, yaitu dengan menggunakan gelombang suara, khususnya gelombang suara frekuensi rendah. Getaran yang dihasilkan dalam bentuk regangan dan hambatan di sekitar kobaran api dapat mengganggu tekanan udara dan pada akhirnya dapat memadamkan api. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang kami dapat adalah: satu, apakah gelombang bunyi dapat digunakan untuk memadamkan api? Berapakah frekuensi gelombang bunyi yang efektif untuk memadamkan api? Bagaimana hubungan antara frekuensi dan taraf intensitas gelombang bunyi terhadap proses pemadaman api? Dan bagaimanakah pengaruh intensitas api terhadap besarnya frekuensi dan taraf intensitas gelombang bunyi yang efektif untuk pemadaman api? Pada penelitian kali ini, kami menggunakan frekuensi rendah yaitu 20 Hz hingga 70 Hz, dengan taraf intensitasnya yaitu 70 desibel hingga 100 desibel dengan margin 5 desibel. Sampel api yang kami gunakan yaitu sampel 1, api intensitas rendah dengan intensitas cahaya kurang lebih 324 lux, dan sampel 2, api dengan intensitas tinggi dengan intensitas cahaya kurang lebih 594 lux. Untuk masing-masing sampel menerima paparan gelombang frekuensi rendah dari 20 Hz hingga 70 Hz secara bergantian. Setiap perlakuan frekuensi pada sampel api, taraf intensitas bunyi ditingkatkan mulai dari 70 desibel hingga 100 desibel. Hal tersebut kami lakukan untuk mengamati apakah api padam atau tetap menyala ketika mendapatkan perlakuan, berapa lama waktu padamnya api dihitung mulai dari sampel menerima perlakuan. Pada penelitian kali ini, input suara berasal dari tone generator yang dihubungkan dengan pengeras suara. Output suara pun kami kontrol dengan menggunakan sound level meter dan juga oscilloscope. Berikut ini salah satu video percobaan kami. Penelitian ini menunjukkan bahwa gelombang suara dengan frekuensi tertentu dapat mempengaruhi nyala api. Frekuensi rendah dapat memadamkan api karena memiliki gelombang yang lebih panjang. Semakin panjang gelombang, maka regangan gelombang memiliki interval yang lebih lebar, sehingga densitas partikel udara termasuk oksigen di daerah tersebut menjadi rendah. Rendahnya densitas oksigen akan mengganggu reaksi pembakaran yang berakibat pada padamnya api. Dapat kita lihat pada grafik sampel 1 dan juga 2 bahwa menurunnya frekuensi bunyi akan berdampak pada mengecilnya taraf intensitas yang dibutuhkan untuk memadamkan sampel api. Sedangkan frekuensi bunyi di atas 75 Hz dengan taraf intensitas 70 hingga 100 desibel tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sampel 2 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sampel 1. Semakin besar ukuran geometri sampel, maka semakin besar juga kebutuhan taraf intensitas bunyinya. Hal ini juga berpengaruh terhadap frekuensi efektif untuk memadamkan sampel. Kedua sampel menunjukkan pola yang sama, yaitu pada frekuensi 25 Hz diperlukan taraf intensitas yang lebih rendah untuk memadamkan sampel. Untuk mengukur besar energi, kami menggunakan dua parameter, yaitu waktu dan taraf intensitas sampel padam. Waktu dan taraf intensitas yang besar akan menyebabkan konsumsi energi yang besar pula. Dari grafik berikut dapat dilihat bahwa taraf intensitas yang rendah akan menyebabkan durasi pengaplikasian yang besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gelombang suara frekuensi rendah dapat digunakan untuk memadamkan api. Frekuensi gelombang bunyi yang dapat digunakan dengan taraf intensitas kurang dari 100 desibel berada pada interval 20 Hz hingga 60 Hz. Frekuensi bunyi yang semakin rendah berdampak pada kebutuhan taraf intensitas bunyi yang juga lebih rendah. Rendahnya taraf intensitas bunyi yang diberikan akan berdampak pada meningkatnya durasi pengaplikasian bunyi untuk memadamkan sampel. Intensitas api yang semakin besar berbanding lurus dengan kebutuhan taraf intensitas bunyi. Sekian dari kami, terima Terima kasih. kasih.